Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Trimulya, NPM 216910561, kelas 1D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang manusia sebagai animal educandum pada anak sekolah dasar. Dosen pengampu Ibu Nur Haswinda, SPD, MPD, yang saya hormati. Pengertian manusia sebagai animal educandum. Secara bahasa, berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. Dari pengertian tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan. Ialah bahwa manusia dapat dididik dan mendapatkan pendidikan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki insting untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun, manusia dapat dididik dalam suatu proses belajar yang membutuhkan waktu lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, atau yang dikenal dengan pendidikan. Hal inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Pada umumnya, hewan tidak dapat dididik, melainkan hanya dilatih melalui pemberian tekanan-tekanan. Artinya, latihan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis atau tidak berubah. A. Pendidikan hanya untuk manusia. 1. Dasar biologis. Manusia lahir dengan kondisi yang tidak dilengkapi dengan insting sempurna untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan bersaing dalam lingkungan, serta pendidikan itu dimulai ketika manusia sudah mencapai penyesuaian jasmani. 2. Dasar sosio-antropologis. Peradaban tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Dasar ini memberikan implikasi terhadap keharusan dalam pendidikan, yaitu diperlukan transformasi dari organisme biologis ke organisme berbudaya. Yang diperlukan juga transmisi dari internalisasi budaya. 1. Mengapa manusia harus dididik? Karena yang pertama yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Yang kedua, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Yang ketiga yaitu manusia lahir tidak langsung dewasa. 2. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. 1. Kapan pendidikan itu dimulai? Pendidikan dimulai dengan pemeliharaan yang merupakan persiapan ke arah pendidikan nyata, yaitu pada minggu dan bulan pertama seorang anak dilahirkan. Pendidikan dalam bentuk pemeliharaan adalah bersifat murni, sebab pada pendidikan murni diperlukan adanya kesadaran mental dari si terdidik. 2. Bila mana pendidikan itu berakhir, proses pendidikan itu mempunyai titik akhir yang bersifat alamiah, titik akhir yang bersifat prinsipal dan tercapai bila seorang manusia muda itu dapat berdiri sendiri dan secara mantap mengembangkan serta melaksanakan rencana sesuai pandangan hidupnya. B. Anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Anak manusia untuk menjadi manusia yang mandiri membutuhkan suatu proses yang lama dan tidak akan dengan sendirinya. Manusia pada saat lahir tidak langsung dapat mengembangkan kemanusiaannya, karena ketidakberdayaan dan kelemahannya yang ia miliki secara kodraktik memerlukan uluran pihak luar untuk membantunya. 1. Manusia lahir tidak berdaya. A. Manusia memiliki kelebihan. B. Manusia belum dapat menolong dirinya sendiri. C. Manusia dilahirkan dalam lingkungan manusiawi. 2. Manusia sebagai dunia terbuka. A. Manusia belum siap menghadapi kehidupan. B. Manusia mampu menggunakan alat. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama yaitu faktor hereditas. Faktor hereditas adalah penurunan sifat-sifat tertentu dari suatu generasi ke generasi lain dengan perantaraan sel benih. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor lingkungan abiotik
adalah lingkungan makhluk tidak bernyawa seperti batu, air, dan hujan, tanah, musim yang disebabkan iklim karena peredaran matahari, dan sebagainya. Faktor biotik yaitu lingkungan makhluk hidup yang bernyawa terdiri dari 3 jenis, yaitu lingkungan nabati atau lingkungan tumbuhan, lingkungan hewani, dan lingkungan manusia, yaitu kehidupan manusia termasuk sosial, budaya, dan spiritual. Yang ketiga yaitu faktor diri. Guru harus memahami faktor diri yang merupakan faktor kejiwaan kehidupan seorang anak. Faktor-faktor ini dapat berupa perasaan atau emosi, dorongan untuk berbuat atau motivasi, inteligensi, sikap, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Hal ini juga akan berpengaruh dalam tindakan anak sehari-hari. D. Aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran orang terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya. Aliran-aliran pendidikan meliputi yang pertama, aliran emorisme, yang kedua, aliran nativisme, yang ketiga, aliran naturalisme, yang keempat, aliran konvergensi. Baiklah, sampai di sini pembahasan tentang manusia sebagai animal educandum pada anak sekolah dasar. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.